Yo yo yo, halo teman-teman, apa kabar? Bertemu lagi bersama saya Putra di Instagram Putra Perhubungan. Jadi pada siang hari ini kita akan membuka tema ya terkait dengan kriteria peserta cadangan di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan. Seperti apa kriterianya? Dan bagi teman-teman yang belum lolos pada tahap pengumuman akhir di Sipencatar tahun 2022 Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan, kakak harapkan menonton video ini sampai selesai karena akan banyak informasi-informasi yang akan kakak berikan. Oke, kita sapa dulu dari Lulu Endraningsih. Kapan anak-anak masuk asrama, Kak? Nah, jadi untuk masuk asramanya itu masih tentatif ya, tergantung dari kebijakan sekolah kedinasannya masing-masing. Kalau tidak salah sih di atas tanggal 10 September tahun 2022 ya. Oke, terima kasih untuk Lulu Endraningsih sudah bergabung. Jadi di sini teman-teman kita akan menjelaskan terkait dengan 3 sesi ya. Yang pertama yaitu kriteria peserta cadangan yang bisa masuk di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan tahun 2022. Kemudian kakak akan membagikan saran kakak terkait dengan kiat sukses bagi teman-teman yang masih belum dinyatakan lolos untuk tahun ini, yaitu kiat sukses untuk lolos Sipencatar tahun 2023 serta beberapa opsi untuk menjadi ASN instansi perhubungan tanpa harus menjadi taruna. Nah, cukup menarik untuk kita simak ya teman-teman. Dan di sini juga kakak akan langsung saja menjelaskan yaitu terkait dengan kriteria peserta cadangan, di mana untuk rapat penentuan peserta cadangan itu akan dilakukan pada tanggal 6 September tahun 2022 dan nanti akan dirapatkan siapa saja kandidat-kandidat yang cocok untuk mengganti posisi-posisi yang masih atau ditinggalkan oleh peserta yang telah dinyatakan lulus pada pengumuman pantuhir ya. Jadi kemarin ada yang mend-DM kakak terkait kak bagaimana kalau kita mengundurkan diri, apakah terkena penalti. Nah, jadi pada saat mereka sudah dinyatakan lulus itu mend-DM kakak terkait dengan penalti itu kan berarti ada keraguan-raguan ya antara mau masuk atau tidak. Nah, disinilah kesempatan kalian bagi yang memiliki kriteria untuk bisa mengisi pos-pos tersebut agar bisa lolos menjadi taruna di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan. Jadi untuk itu kakak bisa menjelaskan bahwa kriteria untuk peserta cadangan yang pertama adalah berperingkat terbaik namun tidak masuk kuota perankingan. Nah, contohnya di sini kakak bisa sampaikan kalau kuotanya 5, tapi setelah diadakan pantuhir itu kalian berada di posisi 6, kemudian ada satu yang mengundurkan diri, maka otomatis kalianlah yang akan menjadi pengganti dari peserta yang mengundurkan diri tersebut. Kemudian untuk yang kedua yaitu memiliki persyaratan yang sesuai dengan kuota yang tidak terisi. Nah, di sini teman-teman kalau misalnya itu kalian mendaftar di STTD di MTJ ya atau manajemen transportasi jalan. Kemudian ada kuota yang ditinggalkan di manajemen transportasi perairan daratan di Poltek Trans SDP Palembang. Nah, jadi kalau dari segi kriteria persyaratan, misalnya backgroundnya itu SMA atau SMK, kalian memenuhi syarat, maka kalian bisa saja dipindahkan prodi serta sekolah kedinasannya menuju ke kuota yang kosong tersebut. Jadi seperti itu. Dan di sini juga kakak ingin menggarisbawahi ya bahwa kakak bukanlah berasal dari bagian kepanitiaan Sipencatar tahun 2022. Di sini kita hanya mendiskusikan terkait dengan pengalaman kakak yang pernah kakak lalui dan memberikan saran-saran kepada kalian, semoga bisa bermanfaat. Oke. Kemudian untuk kriteria yang ketiga yaitu adanya peserta yang mengundurkan diri karena mungkin lalai pada saat pendaftaran atau karena tidak mampu memenuhi biaya awal untuk memenuhi biaya pangkal, kemudian ingin melanjutkan ke tempat lain, atau mungkin tidak bisa jauh dari keluarga atau orang tua, itu bisa saja terjadi ya. Dan begitu banyaknya alasan-alasan yang membuat teman-teman itu memutuskan untuk
tidak melangkah lagi menjadi calon taruna di sekolah kedinasan. Jadi itulah kesempatan kalian bagi teman-teman yang masih belum dinyatakan lolos, semoga nanti bisa masuk di kriteria untuk sistem cadangan ini ya teman-teman. Kemudian untuk cadangan ini bisa dialihkan menuju ke pola pembibitan pusat atau daerah. Nah itu kalian bisa nanti dialihkan sesuai dengan keputusan panitia berdasarkan juga dari background pendidikan ya teman-teman. Apakah sesuai dengan prodi yang akan kalian masuki. Kemudian yang kelima, pengumumannya akan diumumkan tanggal 7 di web si pencatar kalau tidak ada perubahan, dan ini baru prediksi ya teman-teman berdasarkan dari foto yang kakak upload di story kakak, dan itu juga berdasarkan dari sumber yang kurang lebih dapat dipercaya ya. Jadi mudah-mudahan lah kalau tidak ada perubahan kalian bisa mengisinya. Kemudian nah, di sini juga kalian harus menganggap bahwa sistem peserta cadangan ini hanyalah giveaway ya. Jadi untung-untungan ya. Tetap saja terus berdoa dan berusaha semoga nama kalian lolos, dan jangan terlalu berharap ya teman-teman agar tidak terlalu kecewa. Jadi seperti itu. Oke, jadi langsung saja teman-teman, bagi yang ingin bertanya silakan kakak persilakan untuk bertanya di kolom komentar. Nanti kakak akan jawab sambil membahas satu-satu karena begitu banyak yang DM kakak terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama, maka kakak buatkan live streaming di Instagram ini agar bisa mewakili beberapa pertanyaan-pertanyaan yang bisa kakak sampaikan secara langsung ya. Oke teman-teman, kalau belum ada yang bertanya, jadi kakak langsung saja menuju ke untuk teman-teman yang masih dinyatakan belum lolos pada sesi si pencatar tahun 2022 di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan ini, kalian bisa menerapkan sistem yang menurut kakak ini sangat recommended ya, yaitu kiat sukses untuk lolos si pencatar tahun 2023 menggunakan KTP. Nah, bagaimana sistemnya? Jadi kalian pada saat mendaftar tahun depan itu harus memahami dulu persyaratan dan mempelajari formasi yang memiliki peluang tinggi untuk lolos. Nah, jadi kalau tahun depan sudah ada pengumuman terkait dengan penerimaan si pencatar tahun 2023 di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan, kalian langsung saja mencari peluang apakah daerah kalian itu membuka kesempatan untuk pola pembibitan daerah, kemudian kalian bandingkan mana formasi yang banyak dibuka antara pola pembibitan pusat dan pola pembibitan daerah. Nah, di sana kalian harus mencari tahu dulu peluang tertinggi untuk bisa lolos. Kemudian jangan lupa juga meninggalkan dari persyaratan ya teman-teman. Banyak sekali yang mengabaikan terkait dengan persyaratan untuk menjadi calon taruna di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan. Memang pada saat tahap awal kalian mendaftar bisa saja kalian lolos administrasi, tapi contohnya saja kalian mendapatkan peringkat 1 ya, atau nilai yang bagus pada saat tes SKD itu. Kemudian pada saat tes kesehatan dicek tinggi badan kalian itu tidak memenuhi syarat, maka semua akan sia-sia. Jadi disitulah pentingnya kalian harus benar-benar teliti dalam membaca persyaratan untuk menjadi calon taruna di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan. Di sini kakak bisa sampaikan juga, dari tahun ke tahun itu, menurut analisa kakak, pola pembibitan daerah itu memiliki peluang lolos lebih besar daripada pola pembibitan pusat. Nah, kenapa kakak bisa menyampaikan seperti itu? Karena setiap formasinya sudah kakak hitung, lebih banyak yang daerah teman-teman daripada yang pusat. Dan kemudian keunggulannya, yang bisa mengikuti tes untuk memasuki atau berkompetensi di pola pembibitan daerah itu hanya mereka yang memiliki KTP sesuai dengan domisili formasi yang dibuka. Nah, jadi misalnya contoh kalian berasal dari Jawa Tengah ya, contohnya dari Cilacap. Kemudian setiap tahun sih di pemerintah atau di Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap ini membuka selalu pola pembibitan daerah ya teman-teman, dan itu merupakan salah satu kesempatan bagi teman-teman untuk bisa mengisi formasi tersebut apabila kalian memang ber-KTP Cilacap. Nah, di sana kan
yang berarti bisa untuk berkompetensi memperebutkan posisi itu hanyalah orang-orang yang ber-KTP Cilacap. Berbeda dengan formasi pola pembibitan pusat yang saingannya itu seluruh wilayah Indonesia, bisa dari Bali, bisa dari Sumatera, semua bisa berkompetensi untuk memperebutkan formasi pola pembibitan pusat. Berbeda kalau dengan pola pembibitan daerah, yang bisa berkompetensi itu hanya orang-orang yang memiliki KTP di daerah yang formasinya dibuka tersebut. Paham kan teman-teman? Nah, jadi kalian harus benar-benar setiap tahunnya itu mengevaluasi daerah-daerah mana saja yang dibuka. Kemudian setelah kalian misalnya itu kalian ber-KTP Cilacap ya, contohnya itu tidak buka. Kemudian Provinsi Jawa Tengah itu buka. Jadi kalian bisa masuk menuju atau melamar pada formasi Provinsi Jawa Tengah. Nah, di sini contohnya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya Kabupaten Bandung ya membuka formasi pola pembibitan daerah, tetapi kalian ber-KTP Cilacap, tentu kalian tidak bisa untuk mendaftar di Pemkab Bandung itu. Namun kalian memiliki keluarga yang ada di Bandung. Nah, itu bisa menjadi kesempatan ya teman-teman untuk bisa mengisi pola pembibitan daerah dengan cara kalian menumpang kepada kakak kerabat kalian yang ada di Bandung tersebut. Jadi ibaratnya kalian harus merubah KTP kalian terlebih dahulu sesuai dengan formasi yang dibuka setiap tahunnya. Kemudian kalau ada formasinya dibuka di daerah tersebut, maka kalian bisa untuk mengisi atau mendaftar di formasi tersebut. Jadi seperti itu teman-teman. Pentingnya kalian harus bisa mengevaluasi daerah-daerah mana yang setiap tahunnya itu kontinu untuk membuka formasi pola pembibitan daerah. Nah, kalau ada kerabat atau keluarga kalian yang setiap tahunnya itu di daerahnya tersebut dibuka, maka kalian bisa untuk berpindah KTP dan melamar di formasi daerah tersebut. Jadi seperti itu teman-teman. Itulah merupakan salah satu trik ya teman-teman untuk bisa meningkatkan peluang kalian untuk menjadi taruna di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan tahun 2023 menggunakan sistem pindah KTP kalau daerah kalian itu tidak berubah. Oke. Ayo teman-teman, bagi yang memiliki pertanyaan silakan untuk bertanya, karena kakak tidak membuka untuk DM lagi ya. Cukup mumpung di sini kakak live, silakan kalian untuk melakukan pertanyaan atau melontarkan pertanyaan di kolom komentar ya. Kemudian kita lanjut menuju ke opsi menjadi ASN instansi perhubungan tanpa harus menjadi taruna. Nah, di sini kakak bisa sampaikan kalau kalian dari sistem cadangan ini juga tidak lolos menjadi taruna di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan, kalian tidak perlu patah semangat ya teman-teman. Di sini sedikit kakak bercerita bahwa dulu kakak itu sampai 3 kali tidak lolos untuk mengikuti Sekolah Kedinasan Kementerian Keuangan, yaitu STAN ya. Sampai 3 kali teman-teman kakak tidak lolos. Dan yang keempat kalinya kakak coba di STTD, puji Tuhan kakak bisa lolos menjadi seorang taruna di sana untuk yang keempat kalinya. Jadi bagi teman-teman yang masih gagal untuk pertama kalinya, jangan khawatir ya teman-teman. Bisa jadi untuk tahun-tahun berikutnya merupakan kesempatan kalian untuk lolos. Kemudian di sini kalau toh kalian tidak lolos juga, tidak harus kalian untuk menjadi taruna untuk menjadi seorang ASN di instansi perhubungan teman-teman, karena banyak juga atau bisa kakak katakan untuk tahun 2023 itu sesuai dari informasi di media ya teman-teman, dikoreksi kalau salah, bahwa tahun 2023 itu akan membuka formasi CASN yang begitu besar. Karena begitu banyaknya juga para ASN yang pensiun, jadi itulah kesempatan kalian untuk mengisi pos-pos yang akan ditinggalkan oleh para pensiunan-pensiunan abdi negara. Nah, di sini kalau kalian tidak melanjutkan kuliah atau berbekal dengan ijazah SMA, maka kakak bisa menyampaikan bahwa ada beberapa formasi-formasi di instansi perhubungan yang memiliki background sekolah menengah atas. Jadi kalian tidak perlu kuliah ya, hanya saja ada sertifikat-sertifikat pendukung yang harus kalian dapatkan selama kalian mendaftar. Contohnya di sini
untuk Kementerian Perhubungan Udara itu ada formasi yang namanya AFSEC atau Aviation Security Bandara. Nah, di sini kalian bisa mengisi formasi tersebut teman-teman dengan berbekal ijazah SMA dan ditambah dengan sertifikat bahasa Inggris atau komputer. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau kalian belum memiliki sertifikat bahasa Inggris ataupun kompetensi komputer, maka mumpung belum dibuka, kalian bisa untuk melakukan kursus-kursus guna melengkapi pendaftaran yang nantinya akan dibuka tahun 2023. Dan kemudian untuk Kementerian Perhubungan Laut itu ada salah satunya yaitu juru mesin kapal ya teman-teman, yang membutuhkan ijazah SMA atau SMK, kemudian harus menambahkan sertifikat BST atau Basic Safety Training ya teman-teman untuk bisa mengisi formasi tersebut. Oke, kita ada teman yang bertanya ini, kita langsung saja menjawab dari Satria Tama Saputra. Izin Kak, apakah lulus cadangan benar adanya? Nah, di sini dapat Kakak sampaikan ya teman-teman. Kemarin Kakak mendapatkan dokumentasi dari teman Kakak terkait dengan adanya sistem penerimaan taruna cadangan ya, yang akan diumumkan nanti atau dirapatkan pada tanggal 6 September tahun 2022, kemudian akan diumumkan pada tanggal 7 September 2022. Nah, itu hanya bersifat tentatif ya teman-teman, kalau dari teman-teman yang fantuhir ini tidak melanjutkan kelolosannya seperti itu. Kalau ada yang mengundurkan diri, maka akan diadakan sistem cadangannya. Jadi seperti itu untuk Satria Tama Saputra terkait dengan ada tidaknya sistem cadangan di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan. Dan biasanya itu juga selalu ada ya teman-teman. Contohnya pada zaman Kakak dulu, dia sudah dinyatakan lulus, kemudian tidak diambil ya teman-teman, karena adanya berbagai pertimbangan Kakak tidak tahu, dan Kakak melakukan proses tanda tukar selama kurang lebih 1 minggu, kemudian baru ada anak-anak baru atau calon taruna baru yang berasal dari sistem cadangan. Nah, itu ada 2 orang dulu teman seangkatan Kakak yang berasal dari cadangan. Jadi teman-teman berharap saja untuk jadi teman-teman yang fantuhir itu tidak mengambil posisinya untuk menjadi calon taruna. Jadi kalian bisa mengisi dari sistem cadangan seperti itu untuk Satria Tama Saputra. Kemudian Kakak lanjutkan lagi ya untuk terkait tadi untuk CASN yang berdasarkan dari formasi SMA. Kalian juga bisa, bagi teman-teman yang berasal dari SMK Otomotif, untuk mengisi formasi pengujian kendaraan bermotor di Kementerian Perhubungan tanpa harus menggunakan sertifikat pendukung. Jadi seperti itu teman-teman. Ada begitu banyak cara untuk menjadi seorang abdi negara. Tidak harus menjadi taruna teman-teman. Kalian bisa dari ijazah SMA, atau kalau kalian nanti tidak lolos di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan, kalian bisa kuliah untuk di kuliah umum ya teman-teman, baik itu negeri ataupun swasta. Nanti kalau ada pembukaan calon aparatur sipil negara, kalian bisa ikuti dan kalian juga bisa berkesempatan untuk lolos menjadi calon aparatur sipil negara. Jadi tidak harus melulu untuk menjadi seorang taruna ya. Banyak cara untuk menjadi seorang abdi negara seperti itu ya teman-teman. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Kakak, silakan untuk subscribe channel YouTube Kakak di @putraperhubungan, karena video ini akan Kakak tayangkan di sana bagi teman-teman yang tidak sempat untuk menonton video ini. Oke. Kemudian itu yang bisa Kakak bagikan. Silakan ayo teman-teman yang ingin bertanya, Kakak masih membuka forum diskusi untuk bertanya terkait dengan cadangan. Kemudian ini dari Nova N ya, kalau kita pilih waktu pendaftaran ke pola pembibitan Pemda, apakah bisa lolos cadangan ke pola pembibitan pusat? Bisa. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau untuk dari Pemda itu bisa ke pusat. Karena kenapa? Itu semua tergantung dari formasi yang ditinggalkan. Dan itu harus terisi ya teman-teman. Kalau dari misalnya contohnya dari Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan itu mengajukan 100 formasi,
maka 100 formasi itu harus ada yang terisi, jangan sampai kosong kalau menurut kakak ya. Kemudian ada juga cerita ini dari anak dari teman kakak, dia itu mengikuti Pemda mana ya kakak lupa, atau kakak tidak usah menyebutkan namanya ya. Kemudian dia lulus cadangan tetapi mengisi Pemda di tempat yang tidak dia daftarkan, yaitu di Sumatera sana. Jadi seperti itu teman-teman, masih ada kesempatan dan itu semua tergantung dari keputusan panitia. Untuk saudara Noven, terima kasih sudah bertanya. Ini dari Satria Tama Saputra yang bertanya, izin Kak, apabila saya tahun ini masuk Sekdin jalur mandiri, apakah di tahun 2023 bisa mendaftar Polbit? Nah, jadi seperti ini teman-teman. Kalau kalian sudah memutuskan untuk mengikuti jalur mandiri, maka kalian tidak bisa untuk mengikuti jalur pola pembibitan, karena kan kalian sudah sudah belajar, sudah masuk dalam fase belajar mengajar. Jadi kalau memang kalian ragu terkait dengan jalur mandiri ini, kalau kakak sih bisa berpesan, kalau jalur mandiri ini tidak kalah juga dengan jalur Polbit, hanya saja kelemahannya itu setelah kalian lulus itu kalian harus mencari pekerjaan sendiri, dan itu pun kalau instansi baik itu BUMN, BUMD ataupun dari pemerintah ya, contohnya penerimaan calon aparatur sipil negara itu lagi membutuhkan, maka lowongan itu akan dibuka. Tetapi kalau lowongan itu tidak dibuka, maka kalian tidak bisa untuk melamar dan otomatis kalian tidak bisa bekerja. Nah, jadi perlu banyak pertimbangan ya teman-teman untuk bisa mengikuti jalur mandiri ini. Tetapi di antara kelemahan tersebut, untuk peluang kerjanya itu masih sama ya. Bisa jadi kalian nanti kalau lulus di BUMD itu atau di BUMN, gajinya itu bisa di atas dari PNS teman-teman, tidak ada jeleknya teman-teman. Cuma kelemahannya saja kalau untuk jalur mandiri itu kalau kita ingin bekerja itu mengikuti dari lowongan yang tersedia. Kalau tidak ada ketersediaan lowongan, maka kalian tidak bisa bekerja. Jadi seperti itu. Dan kalau untuk Satria Tama Saputra masih ragu-ragu, lebih baik kalau umur masih mencukupi ya, belum maksimal 23 tahun per 1 September tahun depan, maka kakak sarankan untuk mengikuti jalur pola pembibitan saja daripada jalur mandiri. Untuk Satria Tama Saputra, terima kasih sudah bertanya. Saya ulangi dari Eki Fit Public ya. Kak, izin tanya, aku dapat email dari PKTJ, katanya yang gagal perankingan bisa mengikuti jalur mandiri. Itu yang mengikuti semua orang atau hanya peserta yang sampai tahap pantuhir, Kak? Terkait dengan jalur mandiri itu semua tergantung dari panitia. Itu dari kebijakan panitia. Di sini kakak hanya menyarankannya saja ya teman-teman, bukan sebagai juru bicara kepanitiaan si pencatat. Kalau misalnya dari saudara Active Public ini ingin melanjutkan ke jalur mandiri, maka kakak persilakan untuk mengikuti sesuai dengan instruksi dari kepanitiaan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan bisa saja untuk yang mandiri ini berada di bawah cadangan ya teman-teman. Contohnya tim panitia ini lagi menunggu siapa-siapa saja sih yang daftar ulang di formasi pola pembibitan untuk pantuhir, sesi pantuhir awal ya teman-teman. Nanti akan di kotak-kotaki ya teman-teman. Kalau menurut kakak sih yang mendapatkan jalur mandiri ini sudah di bawah dari ambang batas cadangan menurut kakak ya. Jadi bisa menjadi opsi bagi kalian untuk mengikuti jalur mandiri. Jadi seperti itu. Untuk saudara Eka Fit Public sudah bertanya, semoga bisa menjawab dari rasa penasarannya. Kemudian bagi yang ingin bertanya silakan untuk bertanya. Oke, kita bertanya lagi dari saudari Cindy Sihaloho. Kak, cadangan itu gimana Kak? Nah, tadi sudah kakak jelaskan bahwa cadangan itu adalah peserta yang dari kriteria nilainya itu terbaik, cuma tidak masuk dari kuota perankingan. Dan itu pun bisa kalian masuki atau kalian bisa lolos dari jalur cadangan kalau di atas kalian, yaitu jalur yang lolos di pantuhir sebelumnya itu ada yang mengundurkan diri. Jadi seperti itu untuk Cindy Sihaloho. Terima kasih sudah bertanya. Dari Dwi Angkasa Saputra.
Selamat siang Kak, izin bertanya, untuk jalur Polbit apakah biaya ujian dan wisuda ditanggung oleh pemerintah atau ditanggung sendiri? Nah, di sini dapat Kakak sampaikan bahwa untuk biaya ujian itu kan biaya akademik, dan untuk biaya akademik di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan itu sudah ditanggung oleh pemerintah. Jadi kalian tidak usah khawatir. Yang kalian bayar per bulannya itu hanya biaya permakanan, asrama, kemudian biaya binatu dan lain-lain sebagainya. Yang non akademik ya. Jadi bagi yang akademik, contohnya biaya ujian, modul dan buku-buku itu kalian akan mendapatkan subsidi dari pemerintah. Kalau buku tulis sendiri ya bawa sendiri ya teman-teman. Ini maksud kakak buku modul materi ya. Kemudian untuk wisuda, apakah ditanggung oleh pemerintah? Nah, di sini dapat kakak sampaikan pengalaman kakak bahwa wisuda itu kita harus membayar sendiri teman-teman. Karena wisuda itu kan di luar dari akademik. Jadi seperti itu. Untuk besarannya sih kakak belum tahu ya. Kalau dulu sih kakak tahun 2015 itu 1.500.000, tidak terlalu mahal sih. Jadi tidak usah khawatir. Dan kalaupun kalian membayar di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan ini, itu jauh lebih baik teman-teman daripada kalian kuliah umum, baik itu di negeri ataupun swasta, yang menurut kakak itu besar pengeluarannya itu sama, tetapi dari segi status kalian nanti setelah kalian lolos menjadi seorang taruna atau sudah diwisuda, kalian sudah memiliki status yang jelas yaitu seorang abdi negara. Jadi seperti itu. Terima kasih sudah bertanya. Dan bagi teman-teman yang ketinggalan untuk mengikuti program ini, nanti kakak akan tayangkan di YouTube channel kakak yaitu @putraperhubungan. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya teman-teman supaya bisa mengedukasi teman-teman yang belum tahu terkait dengan Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan, dan supaya kakak bisa semangat lagi untuk memberikan informasi-informasi terupdate mengenai si pencatar tahun 2022 di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan. Baik teman-teman, jadi kakak cukupkan dulu ya untuk live streaming di Instagram terkait dengan kriteria untuk peserta cadangan dan kiat-kiat sukses untuk menjadi calon taruna di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan tahun 2023. Semoga bisa membantu teman-teman yang belum dinyatakan lolos. Dan jangan khawatir, bagi teman-teman, kakak akan selalu melakukan live streaming ini karena begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang timbul dan kakak tidak bisa menjawab satu-satu. Maka disinilah kakak membuat ajang live streaming ini untuk konsultasi secara gratis. Oke, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya, dan follow Instagram kakak @putraperhubungan dan channel YouTube kakak @putraperhubungan. Akhir kata kakak pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Lebih kurangnya kakak mohon maaf. Semoga bisa membantu teman-teman. Kakak selalu mendoakan kalian semoga sukses menjadi abdi negara, terutama di instansi perhubungan. Akhir kata kakak pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam perhubungan luar biasa.